Adi ini bukannya makin bosen, makin capek enggak, tapi malah terornya semakin lebih parah lagi. Yang semulanya si Adi ini cuma ngeganggu di sosial media aja, tapi kali ini Adi malah lebih ekstrim. Dia berani neror Nimas secara langsung. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa hari lalu gue sempat melihat adanya sebuah berita viral mengenai seorang perempuan yang menahan ketakutan selama 10 tahun lamanya, geng. Kasus ini menimpa seorang perempuan yang bernama Nimas, yang mana ini jujur aja bikin gue agak merinding sebenarnya ya. Jadi selama 10 tahun Nimas ini disukai oleh seorang laki-laki yang karakternya itu bisa dikatakan gimana ya, misterius, susah ditebak, dan rada-rada gimana ya ngomongnya ya, kayak nggak enak lagi gue dibilang keterbelakangan mental, enggak, tapi orangnya itu pendiam, introvert gak jelas gitulah. Dan yang gilanya nih, orang tuh terobsesi sama si Nimas ini. Jadi laki-laki ini terobsesi dan selama 10 tahun dia berharap cintanya itu diterima oleh Nimas, sampai-sampai dia meneror Nimas selama 10 tahun itu. Ya intinya dia melakukan segala cara lah agar bisa mendapatkan Nimas. Dan 10 tahun bukan waktu yang singkat loh, geng. Ini gila juga nih orang. Dan berita ini menjadi viral setelah Nimas ini bercerita di X atau Twitter, ya kan? Karena dia merasa udah gak kuat lagi dan capek banget terus-menerus diteror oleh laki-laki yang bernama Adi, untuk alasan yang sebenarnya cukup sepele pada awalnya. Nah, kenapa gue bilang sepele? Ini gara-gara semua kejadian mengerikan ini berawal dari uang Rp5.000. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Nanti kita bakal cerita selengkapnya tentang kronologi tersebut. Karena si laki-laki yang bernama Adi ini benar-benar aneh orangnya, geng. Dia sampai-sampai tuh gak peduli Nimas ini sudah punya pacarnya Nimas itu sampai marah-marah ke dia gak peduli. Dia tetap neror Nimas karena memang tujuan dia adalah untuk mendapatkan hati Nimas. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang aneh ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Mas, PK yuk. Oke, kita langsung bahas kronologinya nih, geng. Jadi, geng, ketika gua riset kasus ini, sebenarnya akun X-nya Nimas itu sudah diprotek atau sudah di private gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa ngeliat tweet yang dibuat oleh Nimas langsung. Sehingga di saat gua mengumpulkan informasinya, gua mengambil dari berbagai sumber, mulai dari beberapa akun X yang sempat membahas ulang kasus ini, sampai dengan artikel-artikel berita yang gua temukan di media sosial. Jadi, geng, kronologinya, kasus ini berawal dari sebuah tweet yang dibuat oleh akun X pribadi milik Nimas dengan username Runeh_, yang mana di dalam tweet tersebut Nimas ini menuliskan menggunakan bahasa Jawa campur bahasa Indonesia, yang kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia nih ya, artinya bener-bener kesel ya Allah, 10 tahun aku diobsesiin Adi Pradita, anak SMPN 34 Surabaya, teman sekelas yang ngira aku baper sama dia, padahal aku emang ekstrovert dan peduli sama teman sekelas. Kesel diganggu 10 tahun hidupku. Buset, 10 tahun. Tweet dia itu mengundang tanda tanya dan juga orang-orang jadi tertarik. Loh, ada ya orang terobsesi sampai 10 tahun nggak kelar-kelar gitu. Kalau gue lihat nih, geng ya, dari akun X-nya Nimas ini, Nimas tuh udah pasang foto background sama pacarnya di sana. Yang artinya ketika Adi ini masih neror Nimas, Nimas ini sendiri udah punya pacar, udah punya cowok. Dan gara-gara tweet yang dibagikan oleh Nimas ini, akhirnya secara tiba-tiba tweet tersebut jadi rame. Dan banyak yang menanyakan, ini kok bisa sampai 10 tahun nih
orang atau laki-laki yang bernama Adi ini sampai terobsesi sama Nimas. Nimas itu udah ngelakuin apa sebenarnya? Nah, lalu akhirnya karena udah banyak mendapatkan perhatian, Nimas ini kemudian melanjutkan tweetnya itu dengan menjawab rasa penasaran netizen. Nimas di saat itu mengungkapkan kalau ketika dia masih menjadi teman sekelas dari si peneror yaitu Adi ini sebenarnya adalah anak yang pendiam, tidak banyak ngomong, tidak banyak bergaul, dan memang terlihat sedikit aneh gitu. Dia nggak punya banyak teman dan jarang sekali ke kantin. Jadinya di saat itu dia terlihat hanya duduk aja di kelas ketika jam istirahat berlangsung. Alias orang-orang lain pada makan, dia mah kagak. Dia cuman mendem aja di kelas. Lalu pada suatu hari nih, Nimas yang orangnya memang ekstrovert, terus dia juga senang ngebantu teman, apalagi teman sekelas, itu merasa hiba gitu ngelihat si Adi ini yang diam aja. Akhirnya Nimas ini memberanikan diri untuk nanya nih sama si Adi. Si Adi yang no lab inilah ya, entah kenapa dia modelannya begitu gitu. Dia nanya kurang lebih kayak gini, "Di, kamu nggak ke kantin?" Tanyanya gitu kan. Lalu tiba-tiba Adi ini kaget. Wah, Nimas nanyain gue nih, salah satu cewek cantik di kelas gue gitu kan. Terus dia jawab nih, dia bilang, "Enggak Nim, aku nggak ada uang jajan," katanya. Wah, sedih banget kan, kayak di film-film gitu, kayak di sinetron lah. Lalu mendengar jawaban tersebut, si Nimas ini ngerasa kasihan gitu. Ditambah dengan sikap pedulinya dia, akhirnya ya dia berinisiatif memberikan si Adi ini uang. Kan kasihan nih ceritanya, nih orang udah kelemar-kelemar kayak lemper gitu ya kan, tapi nggak jajan, nanti makin meleleh-leleh di sana ya kan. Nah, akhirnya dikasihlah uang sejumlah 5.000 rupiah. Nah, itulah tuh awal sepelenya tuh, 5.000 rupiah dikasih sama si Nimas sama nih bocah supaya dia bisa jajan ke kantin kayak murid-murid yang lain lah. Lalu ternyata nih geng, kepedulian Nimas sama si Adi ini malah disalahartikan sama si Adi. Adi ini sebagai anak yang aneh, pendiam, gak banyak teman, tiba-tiba mendapatkan perhatian kayak gitu, otomatis kan rasa senang di dalam hatinya tuh meledak-ledak gitu. Jadi lebay gitu kan. Wah, gue diperhatiin perempuan nih, cewek cantik di kelas nih, waduh gitu kan. Akhirnya gue menemukan sang putri bersepatu kacanya gue gitu kan. Nah, di saat itu mulailah si Adi ini menaruh harapan, bukan menaruh perasaan nih, dia menaruh harapan lah, berlebihan lah terhadap Nimas yang memang berparas cantik. Ya kalau kita tebak ya, mungkin si Adi ini memang jarang mendapatkan perhatian gitu, makanya jadi seneng banget diperhatiin sama si Nimas ya kan. Nah, lalu geng, berawal dari uang 5.000 itulah Nimas akhirnya mengawali teror yang akan membuat hidup dia tidak tenang. Dia bakal dibuntuti oleh si Adi yang salah paham ini. Pada awalnya nih geng, semuanya tuh kayak biasa aja gitu. Ya mungkin karena setiap harinya mereka masih sering ketemu di kelas ya kan, karena masih ya satu SMP. Jadinya Adi ini tidak meneror di luar sekolah. Jadi dia itu malah makin semangat sekolah karena bakal ketemu sama Nimas gitu kan. Tapi teror ini menjadi semakin mencekam ketika mereka sudah mulai lulus geng. Nah, di saat itu kan si Adi ini otomatis berbeda SMA dengan Nimas. Nah, di saat itu kan dia jadi khawatir gitu. Ini kalau gue gak ketemu sama Nimas gimana ya? Wah, bahaya nih gitu kan. Pujaan hatinya dia, cintanya dia gitu, gak ketemu lagi. Bisa-bisa mereka gak jadi-jadian gitu. Akhirnya nih geng, tibalah dimana mereka pun berpisah. Di saat itu Nimas sudah mulai masuk SMA dan duduk di kelas 1 SMA sekitar tahun 2014. Mulai di saat itulah Nimas baru menyadari kalau Adi ini meneror dia dengan cara yang semakin hari semakin brutal. Yang mana nih geng, pernah suatu ketika nih Adi ini tiba-tiba secara mendadak entah dari mana datangnya itu udah ada di depan sekolahnya Nimas. Dan tujuan dia ke sana ingin bertemu dengan Nimas sehabis latihan paskibra. Nah, di saat itu awalnya Nimas ini merasa, oh ini kan teman lama gue, ya gue habis pulang paskibra ya udah sih gue temuin gitu, ngobrol-ngobrol biasa, udah selesai di situ. Tapi geng, tibalah pada puncaknya nih. Puncaknya yang membuat Nimas ini semakin menjadi risih gitu ya, karena si Adi ini semakin kelihatan ngejar Nimas. Di saat itu terjadilah sebuah hal yang sebenarnya ya masih wajar-wajar aja, yaitu Nimas ini mengucapkan terima kasih kepada Adi karena Adi sudah mengucapkan rasa belasungkawa di saat ayahnya Nimas meninggal dunia, tepatnya di tahun 2015. Yang namanya orang berbelasungkawa mengucapkan rasa simpatinya kepada kita, ya otomatis balasan kita terima kasih lah gitu kan. Ucapin amin dulu, amin, makasih doanya, terima kasih ya gitu. Kan itu adalah hal yang wajar. Nah, ternyata si Adi ini malah menyalahartikan lagi. Dia mulai merasa
apa yang sudah dia lakukan terhadap Nimas selama ini ya kan, semenjak uang 5.000 itu sampai dia ngejar-ngejar Nimas, dia pikir Nimas ini mulai jatuh hati sama dia, mulai membuka hati sama dia hanya perkara ngomong terima kasih. Dan semenjak itu si Adi ini mulai semakin terobsesi dengan Nimas hingga dia terus-menerus meneror Nimas di setiap media sosialnya Nimas. Di saat itu dia sampai nggak berhenti ngirim pesan-pesan kepada Nimas yang membuat Nimas benar-benar risih dan merasa terganggu. Dan bahkan nih geng ya, pernah ketika Nimas sudah naik kelas 2 SMA, Adi ini mengirimkan foto-foto yang dia fantasikan terhadap tubuhnya Nimas. Berdasarkan ingatannya Nimas nih ya, dalam sehari itu si Adi selalu mengirimkan sekitar 3 foto ke Nimas. Tetapi hal itu berangsur-angsur berkurang, jadi nggak dia lakuin setiap hari. Kadang dia lakuin seminggu sekali, atau justru dia lakuin sebulan sekali gitu. Jadi semacam tergantung mood dia aja. Ya semacam orang yang udah ngatur lah gitu. Dia ngirim sekali terus dia diemin, yang seolah-olah nih ya di dalam fantasi dia nih, dia berpikir wah si Nimas nih pasti bakal kangen sama gue nih, pasti bakal cari gue nih kalau gue nggak kirim pesan ke dia. Mungkin kayak gitu kali ya pikirannya si Adi ini. Lalu geng, singkat ceritanya, Nimas yang udah mulai merasa terganggu dan kesal sama kelakuan si Adi ini akhirnya memutuskan untuk mendiskusikan ini atau mengkomunikasikan ini dengan si Adi. Dia berencana untuk ngajak si Adi ini bertemu dan bicara baik-baik lah kalau dia udah merasa gak nyaman dengan kelakuan si Adi. Akhirnya mereka pun ketemu. Dan anehnya nih ya, belum sempat si Nimas ini berdiskusi tentang dia merasa terganggu tersebut, Adi ini dengan gentle nih geng, dia langsung mengungkapkan perasaannya kepada Nimas dengan mengatakan kalau dia sangat menyukai Nimas dan dia udah lama jatuh cinta sama Nimas. Otomatis di saat itu Nimas ini langsung ilfeel dan ya jadi geli lah dengan apa yang dilakukan oleh Adi ini. Karena kan niat Nimas pengen ketemu dia itu mau ngejelasin, lo itu ngeganggu gitu. Lalu Nimas secara terang-terangan langsung menolak dan dia mengatakan kepada Adi kalau dia gak suka sama Adi. Apalagi di saat itu dia sudah punya pacar. Jadi Nimas ini udah punya pacar. Di saat itu Nimas sebenarnya cukup berharap dan merasa sedikit lega karena ya dia sudah bilang kepada si Adi kalau dia udah punya pacar. Harapannya adalah agar si Adi ini paham, ngerti dan berhenti untuk mengganggu Nimas gitu kan, karena kan udah dibilang gue udah punya pacar gitu. Tetapi justru ini bener-bener dah si Adi nih kalau kata gue kocak banget nih. Jadi dia malah bukannya mundur, malah dia bilang sama Nimas, ya udah lo putusin aja cowok lu gitu ya. Dan aduh gila banget gitu. Nimas yang mendengar hal itu kan jadinya kesel banget dan makin geli gitu ya sama si Adi ini. Yang mana si Nimas ini nggak mau membuat si Adi ini jauh lebih sakit hati lagi. Akhirnya dia memilih untuk tidak menggubris perkataan dari si Adi tersebut. Namun Adi ini emang agak lain kayaknya geng. Di saat itu karena dia nggak berhasil membuat Nimas ini luluh dan mau memutuskan pacarnya dia itu, malah si Adi ini yang neror pacarnya Nimas. Sampai-sampai Nimas dengan pacarnya tersebut akhirnya putus gara-gara si Adi. Yang mana alasan putusnya itu adalah gara-gara si pacarnya Nimas itu gak tahan diteror setiap hari. Dan si pacarnya ini merasa aneh, kok bisa Nimas berhubungan dengan orang seperti Adi gitu kan, walaupun hanya sekedar teman sekolah. Kok bisa ada orang yang terobsesi dengan Nimas sampai segitu gilanya. Makanya ketimbang dia jadi jadi terganggu juga, si pacarnya ini milih untuk mundur dan ninggalin Nimas. Nah lalu singkat ceritanya, Nimas ini sampai kesel banget, sampai nangis-nangis, udah gak tahan gitu. Hidupnya bener-bener gak tenang. Nah bahkan menurut cerita Nimas nih geng, pada tahun 2016 Nimas ini udah berulang kali bolak-balik ke rumahnya Adi untuk minta tolong ke Adi berhenti ngejar-ngejar dia, berhenti terobsesi sama dia. Dan sampai-sampai Nimas ini nanyain, apa yang lo mau sebenarnya? Tolong banget jawab gitu. Dan apa yang harus gue lakuin supaya lo tuh berhenti neror gue katanya. Dan di saat itu Adi sama sekali gak merespon. Kebayang gak tuh? Misteriusnya nih orang gimana, ya hampir kayak psikopat gitu ya kan. Lalu Nimas ini hampir berniat gitu ya, apa gue temuin aja nih orang tua si Adi aneh ini gitu. Dan di saat itu dia udah bersiap-siap nih mau nemuin orang tua si Adi. Tapi si Adi ini selalu berhasil ngehalangin Nimas bertemu sama orang tuanya. Padahal niat Nimas di saat itu mau nyampein ke orang tuanya untuk tolong banget halangin anak mereka, si Adi ini, untuk gak ganggu si Nimas lagi. Nah Adi di saat itu beralasan kepada Nimas, tolong jangan libat
melibatkan orang tua saya. Orang tua saya orang baik-baik katanya. Kamu hanya perlu berurusan dengan saya aja. Bayang gak tuh geng, gelinya gimana, mengerikannya gimana gitu ya si Adi ini. Nah, jadi bisa dikatakan keanehan yang dilakukan oleh si Adi ini selama bertahun-tahun terhadap Nimas itu kedua orang tuanya nggak tahu. Mereka taunya si Adi ini anak baik-baik, pendiam gitu kan. Nggak taunya anaknya tersebut ada kelainan, yaitu ngeganggu anak orang sampai stres. Nah, lalu singkat ceritanya nih geng, Nimas mengatakan kalau selama 10 tahun diganggu oleh Adi, tepat di tahun 2018 lah yang menjadi tahun terparah atas teror yang dilakukan oleh si Adi ini. Jadi semakin mereka dewasa, Adi ini bukannya makin bosen, makin capek enggak, tapi malah terornya semakin lebih parah lagi. Yang semulanya si Adi ini cuma ngeganggu di sosial media aja, tapi kali ini Adi malah lebih ekstrim, dia berani neror Nimas secara langsung. Jadi langsung didatengin, kadang Nimas lagi di mana tiba-tiba udah ada Adi di sana, dibuntutin gitu. Dan bahkan yang gokilnya adalah Adi ini pernah melempar jam mati atau jam yang udah nggak aktif gitu ya, dan juga sebuah surat cinta ke arah rumah Nimas. Ngeselin gak tuh? Ngeselin parah sih. Terus Nimas yang nemuin jam sama surat cinta itu langsung kemudian membakar benda-benda tersebut keesokan harinya. Dan itu dia lakuin jam 6 pagi, subuh-subuh lah. Dan di saat itu Nimas benar-benar udah mulai stres banget dengan apa yang dia alami ini. Lalu Adi ini gak nyerah geng. Tiba-tiba nih beberapa hari kemudian Adi ini muncul lagi di depan rumah Nimas tepat jam 1 malam. Kebayang gak tuh? Aneh banget nih orang. Dia duduk diam di depan rumah Nimas tanpa melakukan apapun, ya kan? Karena saking terobsesinya, dia duduk di sana sampai jam 4 subuh, gak pulang-pulang. Terus yang lebih ekstrimnya lagi, Adi ini pernah datang ke depan rumah Nimas pakai sepeda motor. Terus dia sengaja nyalain lampu motornya tepat di depan rumah Nimas. Sampai-sampai di saat itu orang tua Nimas, yaitu ibunya Nimas gitu ya, itu ketakutan karena mikir, wah siapa nih orang jahat gitu kan di depan rumah kita, udah ngarahin lampu motornya ke arah rumah kita sampai silau. Nih jangan-jangan habis ini dia masuk nih. Pokoknya nyokapnya Nimas tuh sampai panik gitu. Dan di saat itu Nimas benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa karena dia takut si Adi ini malah berbuat yang enggak-enggak atau yang berlebihan gitu. Kalau Nimas keluar negur dia, nanti bisa-bisa Nimas diculik atau ya apalah gitu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Adi. Akhirnya Nimas dan keluarganya memilih untuk diam aja di saat itu. Nah lalu semakin lama teror Adi ini semakin gak ngotak geng, yaitu ketika masuk bulan Januari sampai Desember nih di tahun berikutnya, Adi di saat itu semakin ekstrim geng, terobsesi terhadap Nimas sampai-sampai berani ngirim foto organ vitalnya. Jadi gitu ya, di foto dikirim ke Nimas dan gak putus-putus mulai dari Januari sampai Desember dikirim terus. Jadi Nimas ngeliat tuh perkembangan burungnya Adi kayak gimana tuh dari Januari ke Desember. Gila banget nih si Adi ini. Nah terus Adi ini kan akhirnya diblok-blokin nih sama si Nimas karena Nimas udah gak kuat lagi. Makanya si Adi ini jadi berani gitu nyamperin rumahnya Nimas untuk neror Nimas secara langsung. Nah tapi di sosial media walaupun udah diblok, Adi ini juga gak nyerah. Si Adi aneh ini sampai membuat banyak akun yang mana semua akunnya itu dia follow ke akun sosial medianya Nimas. Terus apa Nimas cuma diem? Tentu enggak. Nimas sampai capek ngeblokirin satu demi satu akun dari si Adi ini dan jumlahnya itu sampai ratusan geng. Nah namun setiap kali Nimas sudah memblok akunnya si Adi, muncul lagi akun-akun yang lain. Gak ada capeknya si Adi ini. Nah terus geng ya, ada sebuah akun X atau akun Twitter yang diduga ini merupakan milik si Adi itu. Username-nya itu adalah AdiKio8021. Jadi ada salah satu tweetnya nih, ini geli banget sih tweetnya. Jadi tulisannya gini, Adi gak mau nikah sebelum kamu nikah. Adi sayang sama kamu, sangat sayang. Yang kuinginkan hanya kamu. Asu Adi mau nikah gak dibolehin, dilamar gak mau. Hahaha. Aneh banget anjir, aneh banget sumpah. Aneh banget nih orang. Nah terus ini geng, ada lagi tweetnya yang lain yang malah ngatain Nimas dengan umpatan jan. Ya kan, itu bahasa Jawa Timur tuh, makian gitulah. Nah terus kemudian ada screenshot yang memperlihatkan akun X Adi yang lain dengan username Adi Praditau 98 dan aku mau Nima 74840, yang mana tweetnya itu masih seputar obsesinya dia agar dia bisa menikah dan bersama dengan Nimas. Gak kebayang gue jadi Nimas tuh gimana tuh kacaunya otaknya gitu ya. Dan yang bikin gue heran nih geng ya, Adi ini selain terobsesi karena sayang dan jatuh cinta sama Nimas, tapi dia juga menuliskan hal-hal yang tidak pantas buat Nimas. Jadi hal-hal yang gak senonoh gitu. Jadi bingung gitu ya, ini orang sebenarnya benci apa cinta sih sama Nimas kok sampai segitunya. Nah terus di salah satu akun X si Adi dengan username AdiKio790 itu ada sebuah tweet yang menuliskan uang Adi cuma ada 8 jutaan deh, kurang 22
2 jutaan buat nikahin kamu. Nikah sama kamu paling minim butuh 30 jutaan. Nah, sisa uang Adi cari di mana ya, apalagi ini uang Adi putarin lagi paling sisa 5 jutaan Ade. Pengen nikah sekarang, hahaha, tapi mau kerja apaan lagi? Pengen punya toko sandal sendiri katanya. Dan di tweet tersebut ada sebuah screenshot yang diunggah oleh si Adi ini yang memperlihatkan akun Shopee-nya dia. Jadi dari sini kita bisa lihat nih geng, kalau si Adi ini sudah terobsesi sejauh itu sampai-sampai dia bikin usaha buat nabung agar bisa nikah sama si Nimas. Dia sampai rela ya usaha jualan di Shopee yang mana uangnya itu memang ya dia fantasikan agar bisa menikah dengan Nimas suatu hari nanti. Nah terus dia ini benar-benar serius nih geng. Di salah satu akunnya yang lain dengan username adikio76087, dia membuat sebuah tweet mengenai penghasilannya dia selama dia berjualan di Shopee dengan penghasilan bersih sekitar 6-7 jutaan rupiah, yang mana uang tersebut setara dengan penghasilan orang-orang yang kerja kantoran. Nah tapi di dalam hal ini Adi ini mengaku kalau dalam sebulan dia hanya bisa menabung sebesar 1 juta aja. Selebihnya dia gunain buat ya kelangsungan hidup dia. Ambisinya si Adi ini masih terus berlanjut geng. Dia nggak capek-capek gitu ya mencari hal baru agar bisa menggaet atau membuat Nimas ini jatuh cinta. Dia sampai-sampai beli mobil loh. Dia beli satu mobil Daihatsu Sigra warna merah. Dan semua ini sengaja dia lakukan untuk bisa memikat hati Nimas agar Nimas benar-benar jatuh cinta dan luluh melihat perjuangan dia. Dan dia berharap dengan memiliki banyak uang, sudah punya mobil, mapan, itu si Nimas nantinya bakal berubah pikiran dan jadi suka sama dia. Nah namun di saat itu ya kondisinya tetap sama. Nimas tetap nggak mau sama si Adi. Kalau kalian lihat Adi ini orangnya kayak gimana, ya mungkin ya gimana, kita nggak akan ya apa ya kayak ngomongin fisiknya, tapi dari cara dia bersikap itu kan menakutkan banget gitu. Lo lihat aja deh orangnya. Ya itu ada fotonya gitu. Dan Nimas ini mengaku kalau Adi ini bahkan sempat mengancam geng. Ancaman Adi ini sebenarnya bikin merinding juga, yaitu dia ngancam ke Nimas kalau dia bakal ngakhirin hidupnya apabila Nimas ini tetap gak mau sama dia. Nah jadi udah kayak kasus Fat Cat nih, ya kan? Nih serem juga nih si Adi nih punya pemikiran kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalaupun dia modar, si Nimasnya gak peduli-peduli amat juga gitu kan. Malah Nimasnya tenang gitu, 10 tahun men digangguin. Tapi tetap aja usaha Adi ini tidak membuat Nimas lulu. Nimas tetap gak mau dan bilang ya udah gitu, lu mau ngapain juga terserah lu, emang gue peduli gitu kan. Nah tapi yang membuat Nimas ini merasa khawatir adalah setelah dia mengancam akan mengakhiri hidup, dia juga mengancam kalau Nimas sampai dengan orang lain, maka cowok yang macarin Nimas akan dia habisi. Nah disitulah Nimas ini mulai ketar-ketir. Nah Adi cuma mau Nimas ini hidup sama dia. Meskipun Nimas selalu menolak dan menghindari Adi tetap bakal menunggu Nimas sampai kapanpun. Wah mulai dah tuh Nimas benar-benar stres. Dia nggak mau nambah 10 atau 100 tahun lagi ya kan dihantui seumur hidup oleh Adi. Nah lalu singkat ceritanya lagi nih geng, karena Nimas ini udah nggak tahan gitu ya, udah nggak kuat lagi dengan segala hal yang menimpa dia ini. Akhirnya dia memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Bayangin tuh, saking terganggunya nih, dia sampai harus melapor ke polisi. Nah namun sebelum dia melapor ke polisi, dia terlebih dahulu memviralkan kasus ini. Ini pinternya Nimas. Nimas tuh tahu bahwa di negara kita no viral no justice gitu ya. Kalau hal-hal yang gak viral kayaknya bakal lama banget ditangani. Nah, akhirnya dia memviralkan kejadian ini terlebih dahulu, sampai pada akhirnya setelah dia melapor, lalu tepat pada tanggal 17 Mei tahun 2024 kemarin, setelah 10 tahun menahan rasa takut, akhirnya si Adi ini ditangkap. Ayo, mari kene. Nah lalu dari informasi yang gue dapat nih ya, menurut Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Jatim yang bernama AKBP Charles P. Tampu Bolon, setelah Adi ini ditangkap, dia pun akhirnya diinterogasi. Nah menurut hasil interogasinya, motif dari Adi ini melakukan teror kepada Nimas sesuai dengan pikiran kita semua, yaitu untuk mencari perhatian Nimas alias caper, dan agar Nimas mau luluh dengan dia, yang mana tujuannya adalah agar Nimas mau nikah sama dia. Terus terungkap juga ternyata selama ini Adi ini gak cuma neror Nimas beserta dengan pacarnya Nimas, tetapi dia juga sampai neror teman-teman terdekatnya Nimas. Dan ketika pihak kepolisian memeriksa dia, Adi ini mengaku dia menyadari kesalahannya, tetapi dari gelagatnya si Adi ini seperti tidak menyesali apapun. Jadi dia membayangkan apa yang sudah dia lakukan itu adalah part of perjuangan cinta gitu geng. Dan di dalam hal ini pihak kepolisian sampai ingin mendatangkan psikolog untuk memeriksa kejiwaan si Adi ini, karena terlihat memang agak beda nih ya, agak lain nih orang. Nah lalu
di saat konferensi pers di hadapan para wartawan, Adi ini diminta untuk menjelaskan dan dia mengaku menyesali perbuatannya. Dan alasan dia melakukan semua itu dikarenakan dia sudah terlanjur sayang kepada Nimas. Aduh, sian banget ya ngejar cintanya sampai segitu. Nih Mbak Nimas gak bakal nyesel apa gimana sih? Nih, wah ini cinta banget nih, terobsesi parah gitu ya. Gue gak paham juga nih. Dan bahkan ya ada sisi positif yang bisa kita lihat dari sini. Adi saking dia tuh pengen memiliki Nimas, dia tuh sampai berusaha sampai bikin toko online dan toko onlinenya sukses sampai bisa beli mobil. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kalau dia fokus aja dengan pekerjaannya gitu ya, ntar duitnya banyak, kayaknya bakal ada gitu cewek-cewek lain ya kan, perempuan gak cuma Nimas doang gitu kan, yang bisa dia dapetin gitu kan kalau dia sudah sukses ya. Tapi apa boleh buat, dia udah jatuh hati, cinta banget sama Nimas. Sayangnya Nimasnya malah ilfil sama dia. Dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Adi ini, dia dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga Undang-Undang Pornografi yang membuat dia terancam hukuman selama 6 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Nah mungkin di sini kalian bakal heran, wah kenapa orang begini cepet banget ditangkap, koruptor kagak, dan orang begini cuma memperjuangkan cintanya malah pasalnya banyak banget sampai 6 tahun. Ya kita harus ingat geng, dia pernah ngirimin foto burung ompongnya dia kepada Nimas. Nah itu adalah tindakan yang mendiskriminasi, tindakan yang tidak senonoh, dan itu masuk ke dalam pasal pornografi. Nah serta UU ITE juga masuk, terus juga pengancaman tadi ya kan, membuat kehidupan orang lain jadi tidak tenang. Nah itu tentu ada pidananya. Nah itu dia geng, kisah yang dialami oleh Nimas. Sebenarnya agak menggelikan memang, tapi apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Kali ini gue pengen ngajak kalian untuk membahas sebuah kasus serupa yang mirip dengan yang dialami oleh Nimas ini. Kasus ini merupakan sebuah cerita yang sudah difilmkan dan sekarang sedang viral di Netflix. Kalian boleh nonton, seru banget. Kalau kalian orangnya pemikir, dan nanti endingnya kalian bakal lihat bagaimana ya mencengangkannya ya seorang perempuan yang terobsesi dengan laki-laki sampai menjadi seorang penipu. Nah ini mirip seperti cerita yang dialami oleh Nimas, yang mana laki-laki jadi terobsesi dengan dia. Judul yang akan kita bahas kali ini adalah Baby Reindeer. Nah jadi geng, ini adalah kisah nyata diangkat menjadi sebuah film dokumenter yang saat ini sedang heboh dibicarakan lah. Kalau kalian menonton, kalian bisa langsung lihat Netflix. Dan kasus ini dialami oleh seorang aktor serta komedian asal Skotlandia bernama Richard Gere, yang pada suatu hari dia bertemu dengan seorang perempuan yang dirahasiakan namanya. Namun di dalam series atau film dokumenter Baby Reindeer, dia ini dikasih nama samaran yaitu Martha. Tapi geng, dari pertemuan antara Gate dengan perempuan yang bernama Martha ini, Gate ini justru menjadi target untuk diuntit atau target penguntitan dari si Martha ini. Jadi kemana si Gate pergi bakal diikutin sama si Martha tersebut. Gate ini mengaku kalau dia terus didatangi sama perempuan tersebut, dan dia sering menunggu di luar rumah Gate dan terus mengikuti Gate kemanapun Gate ini pergi. Kebayang gak tuh? Ada cewek terobsesi sama kita, dia ngikutin kita terus. Terus Gate ini gak cuma didatangi secara langsung. Perempuan yang terobsesi terhadap Gate ini juga mulai melakukan teror kepada Gate dengan mengirimkan email ke alamat email pribadinya Gate, yang mana ini terjadi selama 3 tahun, dimulai sejak tahun 2015. Nah jadi dari tahun 2015 sampai 2018 itu dia dikirim terus menerus ya kan email, yang mana totalnya ada 40.000 email dan juga pesan suara selama 350 jam. Gila, keganggu gak tuh menurut lo? Terus ini perempuan juga datang ketika Gate lagi kerja. Jadi waktu itu Gate ini lagi kerja, yaitu ada show stand up comedy. Nah tiba-tiba Gate ini ngelihat perempuan tersebut dari atas panggung. Nah perempuan itu hadir di tengah-tengah penonton. Dia benar-benar menatap ke arah Gate. Nah si Gate ini lagi stand up jadi gak fokus geng. Dan bahkan nih geng ya, perempuan ini pernah mengatakan hal yang bohong atau gak bener nih ya kepada polisi, yang mana dia mengaku kalau ayahnya Gate adalah seorang pedofil. Buset, Gate ini benar-benar keganggu sama cewek ini. Pada awal dari tahun 2015 sampai 2018, Gate ini nahan sendiri. Dia nggak mau mengungkapkan hal ini kepada siapapun karena takut malu gitu ya. Tapi karena dia udah nggak tahan, akhirnya pada tahun 2019 dia pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Namun sayangnya nih ya, laporan yang diajukan oleh Gate ini seperti tidak ditanggapi dengan serius oleh polisi. Karena menurut polisi ini kasus macam apa? Lu diikutin sama orang, sementara ya posisi lo adalah seorang public figure, yaitu stand up comedian. Ya wajar mungkin
ada orang yang terobsesi atau mungkin itu grupis atau fans berat gitu, mikirnya polisi kayak gitu. Nah sementara kan yang dirasakan oleh Get tuh beda gitu. Akhirnya karena hal tersebut Get pun jadi stres dan dia jadi kehilangan arah, nggak tahu harus menyelesaikan permasalahan ini gimana. Dan Get pun jadi bingung, lapor polisi nggak ditanggepin, kalau nahan doang ini mau sampai kapan. Nah akhirnya di dalam series Baby Render, kasus ini baru berhasil dituntaskan setelah film ini diviralkan. Jadi ibaratnya nih ya, si Get ini nggak bisa kerja sama polisi, nggak bisa minta bantu sama polisi, dia malah kerja sama dengan pihak Netflix. Jadi dia ngirimin ceritanya dia, Netflix tertarik dan dibuatlah film dokumenter agar hal ini viral. Nah pasti kalian akan nanya nih, apakah bisa kayak gitu? Bisa. Bahkan ya di Netflix itu geng ya, banyak film-film dokumenter yang melibatkan penipu-menipu nih. Contoh kayak dulu tuh Tinder Swindler. Tinder Swindler itu adalah laki-laki playboy yang nipu, dia asal Israel. Nah ketika film itu keluar, si pelakunya tersebut wajahnya dipampang jelas sama Netflix dan Netflix nggak izin dulu ke si pelaku karena itu kisah nyata. Nah sama dengan yang terjadi pada Glad ini. Menurut Netflix ini adalah cerita yang menarik, akhirnya diangkat menjadi film dokumenter. Nah akhirnya berkat film dokumenter dari Netflix ini, Martha ya kan, cewek dengan nama samaran Martha itu ditangkap oleh polisi karena polisi percaya kalau kejadian ini nyata sampai-sampai sudah difilmkan. Kenapa Martha ini bisa ditangkap? Karena ternyata ada salah satu pesan suara atau VN-nya Martha ini yang berisikan ancaman, tapi ancamannya tersebut terhadap seseorang yang bernama Doni. Nah kebayang gak tuh geng, baru ditangani setelah ya filmnya viral. Makanya kan gue mikir nih, kasus Vina itu ya, seandainya aja itu diangkat ke Netflix gitu ya, dengan genre dokumenter, gue yakin banget tuh bakal terbongkar. Ya contohnya kita lihat aja kayak kasus kopi sianida diangkat ke Netflix dengan genre dokumenter, sekarang kita jadi terbuka, kita bisa melihat sendiri ternyata banyak sekali kejanggalan ya kan. Nah kita kembali lagi ke si film tadi. Jadi akhirnya si pelaku yang bernama Martha ini itu didakwa dengan 3 tuntutan seputar penguntitan dan pelecehan. Dan ketika ditangkap, Martha ini pun mengakui semua perbuatannya itu dan dia harus menerima konsekuensi, yaitu hukuman selama 9 bulan penjara dan perintah penahanan selama 5 tahun. Nah lalu geng, sosok dari Martha ini pun terbongkar ke publik setelah ya si sosok Martha ini mengakui sendiri dan dia masuk ke dalam salah satu program TV. Dan kasus ini semakin menggemparkan karena perempuan asli yang merupakan sosok dari Martha ini ternyata bernama Fiona Harvey dan dia muncul di sebuah program acara yang dipandu oleh Piers Morgan. Di saat itu orang-orang jadi kaget gitu setelah melihat si Martha yang asli. Ternyata penampilan fisik Fiona ini sama persis dengan penampilan fisik dari perempuan yang disamarkan dengan nama Martha. Jadi kan ada pemeran pengganti tuh. Nah ternyata fisiknya sama persis gitu. Lalu selama si Fiona ini muncul di program TV tersebut, dia mengatakan alasan dia muncul itu karena banyak orang yang memburu dia dan memberikan ancaman kepada dia semenjak series itu dirilis. Nah dia aja bahkan sampai gak berani menonton series tersebut karena menganggap series itu sangat tidak senonoh dan sangat misoginis alias terlalu mendiskriminasi kepada dia. Dan Fiona ini menegaskan juga kalau series tersebut adalah sebuah karya fiksi dan hyperbola, yang mana menurut Fiona ini Richard Gere itu bekerja sebagai bartender dan dia hanya sempat bertemu dengan Gere ini beberapa kali doang. Dan dia juga membantah tuduhan Gere yang mengatakan kalau dia mengirimkan email sebanyak 40.000 email selama 3 tahun. Nah dia bilang gak pernah ada kayak gitu. Tapi si Richard Gere ini bisa membuktikan gitu ya bahwa Fiona ini memang melakukan hal tersebut. Dan gak cuma itu, si Fiona yang udah terlanjur sangat malu kepada publik dunia ini, dia bilang ya sosoknya dia itu tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam series tersebut, yang mana dia dicap sebagai penguntit, terus juga dia dianggap sebagai orang yang mengganggu, dan dia menegaskan kalau selama ini dia belum pernah masuk penjara katanya. Jadi apa yang digambarkan di dalam film tersebut itu tidak sesuai kata dia. Nah menurut si Fiona ini, si Richard Gere itu memiliki masalah kejiwaan karena dia gagal menjadi komedian dan aktor sehingga dia ingin mencari uang tambahan dengan membuat series Baby Render di Netflix. Nah jadi malah saling tuduh-tuduhan nih antara dua orang ini. Nah terus Fiona ini bilang dalam waktu dekat dia bakal segera menuntut Netflix dan juga Richard Gere secara pribadi atas apa yang sudah dibuat. Dan dia juga bilang dia punya bukti-bukti kok, semua bukti dia punya kalau dia tidak bersalah.
Nah ini memang agak sedikit lucu ya geng, karena nggak mungkin lah Netflix ini bakal memfilmkan hal itu kalau si Richard Gere ini nggak punya bukti yang lebih kuat gitu kan. Nah tapi nanti kita tunggu aja, si Fiona ini bakal berakhir kayak si Adi atau justru dia menang gitu. Dan untuk Adi kasihan banget ya, Adi kalah gitu ya, dan Adi pun harus dipenjara. Oke geng, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana menurut kalian tentang apa yang kita bahas? Coba tinggalkan komentar di bawah.